Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita hingga kita tidak mampu menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita seorang hamba mengetahui kedudukan selayaknya hamba ketika diberikan nikmat, keutamaan, karunia dari Sang Pencipta, kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat diberikannya taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita memeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, maksudnya pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku Allah telah telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku Allah telah menyempurnakan seluruh nikmatku untuk kalian. Semua yang ada di muka bumi ini Allah berikan untuk kita. Wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Biar Allah yang telah menjadikan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia seluruhnya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku Allah telah meridai Islam sebagai agama kalian. Dalam ayat yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah al-Islam, agama Islam. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kelak akan menjadi orang yang merugi di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggalkan dunia yang fana ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, jika kita melihat manusia yang ada di muka bumi ini, ada berbagai macam. Di antara mereka ada yang beragama Islam, di antara mereka ada yang tidak beragama Islam. Maka merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah diberikan kemudahannya untuk memeluk agama Islam. Maka nikmat yang terbesar adalah nikmat agama Islam. Dan di sana ada nikmat yang terbesar pula, yaitu nikmat sunnah. Nikmat mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pernah mengatakan di samping Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah.
ala ni'matil Islam, atas nikmat Islam. Kemudian sang imam pun menambahkan wa ala sunnah, begitu juga sunnah. Sehingga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba jika seorang diberikan taufik untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada syariat Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, untuk mengikuti sunnah petunjuk Rasulullah SAW banyak sekali jalan menujunya. Di antaranya adalah ketika kita ingin mempelajari hadis-hadis Nabi, kita mempelajari kitab Arba'in Nawawi, kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, kita mempelajari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Dan di antara juga jalan menuju memahami sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempelajari sisi dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah ilallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan lebih mendekatkan diri kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lebih mengenal sisi dekat kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Nabi Muhammad dan kejadian apa saja yang dilalui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika kita meninggal dunia kelak, kita akan ditanyai oleh malaikat. Kita akan ditanya oleh para malaikat. Di antara pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu tentang seorang ini? Ditampakkanlah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belum pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah mengetahui sisi kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau mengikuti syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dia tidak akan bisa menjawabnya. Lain halnya ketika seorang mempelajari sisi kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mendalam, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan izin Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Allah akan membantu hamba tersebut untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mempelajari sirah Nabi SAW banyak sekali faedahnya yang kita akan dapatkan. Di antara yang terbesar adalah kita akan dapat merubah kehidupan diri kita. Kita akan lebih cinta kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika kita bertanya kepada seorang muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, pasti mereka akan mengatakan, saya mencintai Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya akan mengatakan, kami mencintai Rasul Muhammad SAW. Tetapi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tahukah di antara kita ada beberapa kewajiban dalam beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Jika kita sudah mengucapkan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari sisi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dipaparkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Anda bisa cek di sana. Di sana ada beberapa hal yang wajib difahami seorang muslim dan muslimah. Adapun selebihnya, maka itu hukumnya mustahab, ya, boleh dipelajari lebih dalam lagi. Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, pernah berpesan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seorang di antara kalian beriman dengan sempurna sampai aku lebih ia cintai daripada keluarganya, anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dinomorsatukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dinomorsatukan.
kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dinomorsatukan, melebihi cinta kita kepada istri kita, melebihi cinta kita kepada suami kita, melebihi cinta kita terhadap anak kita, putra-putri kita. Nah, bahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW harus kita lebihkan daripada kecintaan diri kita. Sebagaimana Rasulullah berbicara dan menasihati kepada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Harus kecintaan kepada Rasulullah SAW dijadikan nomor satu. Tidak boleh di nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ya, melalui Rasulullah SAW kita mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, sehingga melalui Rasulullah SAW dengan izin Allah kita masuk surga dan kita terhindar dari api neraka. Sehingga seorang harus mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaannya kepada siapapun itu. Bahkan musibah yang ditimpa Nabi SAW harus membuat kita sedih. Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innahu a'zamul masaib. Apabila salah seorang di antara kalian ditimpa sebuah musibah, bencana, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan anak yang nakal, dengan istri yang tidak salihah, suami yang tidak saleh, dan musibah apapun itu, kematian orang-orang terdekat kita, idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi, maka hendaklah dia selalu mengingat musibah yang Allah timpakan pada dia itu tidak ada apa-apanya ketimbang musibah yang Allah timpakan untukku. Fa innaha a'zamul masaib, karena musibah Nabi SAW merupakan musibah yang paling terbesar. Kalau kita tadi sudah menjadikan Rasulullah adalah makhluk yang lebih kita cintai bahkan dari diri kita sendiri, apapun yang menimpa Rasulullah SAW, apapun yang menimpa kesedihan Rasulullah SAW, kita harus lebih merasakannya. Kalau antum memiliki istri, antum memiliki suami, memiliki anak, sedangkan mereka dirawat di rumah sakit, sampai berhari-hari, masuk ruang UGD, antum merasakan kesedihan dan sakit, bukan? Karena mereka adalah orang-orang tercinta antum. Dalam hadis tadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengukur seluruh musibah yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan musibah yang ditimpa Nabi SAW, tidak ada apa-apanya. Kalau Rasulullah saja meminta kita agar beliau lebih dicintai daripada diri kita sendiri, bahkan keluarga kita, bahkan seluruh manusia, maka musibah yang ditimpa Rasulullah SAW harus lebih kita rasakan. Ketika kita bersedih, istri kita masuk rumah sakit, suami kita masuk rumah sakit, maka ketika Rasulullah SAW dilempari batu, dicela oleh kaumnya, dicemooh, dihina oleh kaumnya, kita harus lebih sakit hati. Rasulullah SAW adalah petunjuk kita, qudwah kita, panutan kita. Dan selayaknya seorang muslim dan muslimah menyisihkan waktunya untuk mengenal lebih dekat Nabi mereka, Rasul mereka, petunjuk mereka, panutan mereka, harus mengenal Rasulullah SAW semakin dekat lagi. Dan ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum, para ulama ridwanullah alim ajma'in wa rahimahumullahu jami'an, mereka adalah pewaris para nabi. Mereka berusaha mengembalikan umat Islam kepada hal-hal yang bisa mendekatkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan syariatnya. Sehingga mereka pun berjuang pagi siang malam, hari silih berganti, bulan demi bulan berlalu. Mereka pun mengarang beberapa kitab, beberapa cabang ilmu agama.
Di antara mereka ada yang mengarang kitab fikih, di antara mereka ada yang mengarang kitab akidah tauhid, di antara mereka ada yang mengarang kitab tafsir, di antara mereka ada mengarang kitab berbahasa Arab, ya, nahwu, sorof dan yang lainnya. Mereka adalah pewaris Nabi, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi mereka tidak mewariskan uang dinar maupun dirham. Tetapi mereka mewariskan ilmu, wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Faman akhadha bihi, barang siapa yang mengambil ilmu tadi atau wahyu tadi, akhadha bihadhin wafir, dia telah mengambil bagian yang banyak. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di antara para ulama yang ahli di bidang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Itu ada yang mengatakan Al-Mubarakfuri. Nah, beliau seorang ulama yang ahli di bidang sirah atau sejarah atau tarikh. Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, lebih terkenal Mubarakfuri. Beliau dilahirkan pada 4 Juni 1943 Hijriah dan meninggal tahun 2006 bulan Desember tanggal 1. Jadi 4 Juni 1943 dan beliau meninggal tahun 2006. Berarti umur beliau 63 tahun. Nah, umur beliau 63 tahun, berarti seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, seorang ulama ahlul hadis dari negara India. Terkenal keilmuan beliau yang luar biasa, terkhusus di bidang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga pernah berada di kota Madinah, mengajar di Jamiah Al-Islamiyah, Universitas Islam Madinah, KSA, selama 10 tahun, mulai dari tahun 1988. Berarti beliau kala itu berumur 45 tahun. Syekh ketika umur 45 tahun, beliau datang ke kota Madinah dan mengajar. Dan beliau ini lantaran bukan orang Arab asli, tapi beliau ulama, sehingga beliau pun juga ahli dalam berbahasa Arab. Beliau memiliki beberapa karya di antara yang terkenal adalah kitab ini, Ar-Rahiqul Makhtum, kemudian ringkasannya Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Dan ada juga buku-buku yang lainnya berbahasa Urdu. Akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau tidak mengajar ya, ikhwah, di Jamiah Islamiyah. Beliau hanya bahith di Markaz Khidmatus Sunnah was Sirah Nabawiyah Al-Jamiah Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia bekerja intinya di Jamiah Islamiyah begitu.
Mu'allafat beliau banyak sekali, di antaranya ini ya, Ar-Rahiqul Makhtum fi Sirah Nabawiyah. Dan kitab ini Masya Allah sudah diterjemahkan lebih dari 15 bahasa, di antaranya dalam bahasa Indonesia. Ketika sebuah kitab diterjemahkan lebih dari 3 bahasa, itu menunjukkan kitab tersebut sangat bermanfaat dan diharapkan kehadirannya bisa bermanfaat oleh kaum muslimin. Sebagaimana Al-Quran telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, berarti menunjukkan Al-Quran adalah kitab suci yang bermanfaat sekali. Kemudian di antara karya beliau adalah Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Kitab Rawdatul Anwar fi Sirah Nabiyil Mukhtar. Kita pernah mengkajinya dan alhamdulillah selesai. Kemudian masih banyak lagi ya ikhwah. Al-Firqah Najiyah Khasa'isuha wa Mizatuha. Dan beliau meninggal dunia usai sholat Jumat pada 10 Dzulqa'dah tahun 1427 atau bertepatan dengan 1 Desember 2006 di tempat beliau, di daerah beliau di India, setelah beliau beberapa hari merasakan atau ditimpa rasa sakit, ada penyakit beliau. Al-muhim ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wa jazahullahu khairan, Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, atau sebagian ulama mengatakan Al-Mubarakfur. Beliau telah berjasa, ya, beliau telah mengarang sebuah kitab yang luar biasa terkenalnya, yaitu kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Bahthun fi Siratin Nabawiyyah ala sahibiha afdhalis salah wassalam. Nah, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq di sana banyak sekali arti, maknanya banyak sekali. Di antaranya ada yang mengatakan Rahiq itu adalah minyak, ya, minyak wangi atau parfum seperti itu. Ar-Rahiq adalah bau parfum yang harum. Al-Makhtum yang tersegel. Jadi yang sudah dicap seperti itu, sudah dibungkus. Nampaknya penulis menamakan sirah Nabi yang beliau tulis ini, karya tulis berkaitan sejarah Nabi SAW, dengan sebuah parfum yang tersegel, menunjukkan kemewahan buku ini. Dan faedah yang begitu luar biasa yang terdapat di dalam buku ini. Ketika antum membeli sebuah makanan, makanannya disegel rapi, maka menunjukkan kualitas makanan tersebut, bukan? Nah, lain halnya ketika makanan cuma dihamparkan saja, kemudian terkena polusi, debu, kemudian dimakan, dikerumunin lalat dan yang lainnya, otomatis kan tidak, ya ada manfaatnya tapi tidak sebagus dan sebaik yang tersegel rapi. Nah, jadi Ar-Rahiqul Makhtum ini nama sebuah kitab, tapi kalau mau diterjemahkan Ar-Rahiq itu artinya bau parfum. Al-Makhtum yang tersegel, minyak wangi yang mahal. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini tertulis Bahthun fi Sirah An-Nabawiyah ala sahibiha afdhalis salah wassalam. Penelitian dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulisnya adalah Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri di Jami'ah Salafiyah Al-Hind. Beliau pengajar di Universitas Salafiyah di India. India yang begitu luas dan banyak sekali penduduknya. Di sana ada seperti markas, tetapi markas Ahlul Hadis, ya, terkenal begitu. Banyak sekali di sana para ulama-ulama Ahlul Hadis, di antara Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri ini.
Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, buku ini adalah merupakan buku yang memenangkan perlombaan. Ketika buku ini memenangkan perlombaan yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami, maka buku ini pun ditakdim langsung atau diisyraf langsung dari kementerian yang ada di Qatar. Atau bisa dikatakan dibeli mungkin ya. Nah, dan di samping antum di sini terjemahannya sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW. Judulnya Ar-Rahiqul Makhtum, tapi terjemahannya sejarah hidup dan perjuangan Nabi SAW. Tidak masalah, ya. Menerjemahkan tidak sesuai dengan apa Ar-Rahiqul Makhtum. Disarikan dari kitab Rahiqul Makhtum, berarti yang diambil dari kitab Rahiqul Makhtum. Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri pemenang pertama lomba penulisan sejarah Nabi yang diadakan oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami. Penerjemahnya Abdullah Haidir. Ini kantor kerjasama dakwah, bimbingan penyuluhan bagi pendatang di Riyadh. Kenapa buku ini menjadi pilihan kita, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Jawabannya banyak sekali, diantaranya adalah karena buku ini buku yang tersebar di masyarakat muslim di tanah air kita. Banyak di antara kaum muslimin yang memiliki buku ini, ya, membeli buku terjemahannya ini, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sehingga nampaknya perlu kita memberikan sumbangsi agar membantu mereka. Jangan lantas buku yang telah mereka beli mereka hanya geletakkan atau letakkan saja di atas rak, tanpa dibaca sama sekali. Maka hadirnya kita di sini, insya Allah, semoga Allah memberikan manfaat agar bisa diikuti oleh kebanyakan antum. Dan nanti yang kita akan jadikan patokan adalah bahasa Indonesianya. Ya, adapun di sampingnya ada bahasa Arabnya. Nanti kita sekalian mengecek apakah terjemahannya ini cocok apakah tidak. Nah, dari kitab aslinya. Dan di sini PDF-nya antum bisa dapatkan di Google juga ada. Tinggal antum tulis saja Rahiqul Makhtum terjemahan PDF, nanti langsung muncul. Dan di sini cetakan pertama tahun 1999 Masehi. Penerjemah Abdullah Haidir, penyunting Satriawan M. Anun LC, Muhammad Lutfi SAG, Ummu Rumaisa. Dan rata-rata Abdullah Haidir. Penerbit Kantor Dakwah dan Bimbingan bagi Pendatang Al-Sulay Riyadh KSA. Jadi bukan dari Indonesia ya. Cetakan pertama. Di situ tertulis ada sebuah moto atau acuan yang harus kita jadikan pegangan terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tauladan yang baik bagimu. Rasulullah ini berakhlak Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu selalu menunjukkan hal yang terbaik dalam segala hal. Sedangkan Rasulullah berakhlak Al-Quran sehingga di dalam diri Rasulullah itu terdapat hal terbaik dalam segala hal dan bidang. Apapun yang antum cari dalam agama Islam ini, ya semuanya ada di diri Rasulullah SAW. Akidah, tauhid, akhlak, perjuangan beliau, semuanya ada di
di diri Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh di dalam diri Rasulullah SAW uswah hasanah, terdapat tauladan yang baik. Dan kita ketika mempelajari ilmu balaghah, di sini ada huruf jar, kemudian majrur fi Rasulillah, ya. Dan uswah hasanah, uswah dia sebagai isimnya, isim kana. Seharusnya isim kana itu dikedepankan. Tapi di sini Allah mengedepankan mudhaf jar majrur pada diri Rasulullah SAW, mengisyaratkan petunjuk yang baik itu hanya terdapat pada diri Rasulullah SAW, bukan terdapat di diri selain Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, dijaga dari timpangan, dari kesalahan, dari dosa. Sehingga yang maksum, yang terselamat dari dosa, terselamat dari pemikiran yang sesat hanyalah Rasulullah SAW. Sehingga berkata Imam Malik, apa ikhwah? Setiap orang itu perkataannya bisa diambil. Setiap orang perkataannya bisa ditolak. Kecuali siapa? Ini, pemilik kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ulama, sekalipun 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 4 imam ini tidaklah maksum. Mereka terdapat suri tauladan, na'am, karena para ulama. Dan mereka sudah meninggal dunia aman dari fitnah. Tetapi 4 orang ulama ini, mereka tidaklah maksum. Karena Rasulullah SAW mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah SAW. Padahal kalau antum perhatikan, ketika ayat ini turun, di sisi Rasulullah ada siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat yang lainnya yang 10 orang yang masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lain sudah ada jaminan masuk surga. Tentunya kita lebih memahami bahwasanya para sahabat lebih mulia daripada 4 imam mazhab, begitu juga dan sahabat yang lainnya. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kata sebagian ulama, kalau seandainya taklid fanatik buta itu diperlukan, maka kita seharusnya lebih fanatik kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali daripada 4 imam mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Karena Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka belum ada jaminan masuk surga. Adapun para sahabat, mereka sudah Allah ridhai. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sehingga dilarang fanatik dalam agama Islam. Kebenaran mutlak hanya di sisi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW harus kita teladani. Nah, karena Rasulullah di sini hanya mengatakan pada diri Rasulullah, bukan diri Abu Bakar, diri Umar, diri Utsman, diri Ali, bukan juga pada diri Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam yang lainnya, tapi pada diri Rasulullah SAW. Karena selain Nabi SAW mereka tidak maksum. Ya, terdapat penyimpangan, terdapat kesalahan, pernah melakukan dosa. Nah, Rasulullah SAW pernah melakukan perbuatan dosa, tetapi Allah langsung apa? Mengampuninya. Ini disebutkan oleh para ulama. Dan Rasulullah SAW ini adalah suri tauladan, petunjuk kita dalam hal segala apapun. Petunjuk untuk siapa, ikhwah? Tentunya orang yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang mengharap Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada, mengharap harapan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, surga Allah, roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita.
Harap kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Harap kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Wal yaumil akhir, seorang yang mengharapkan hari akhir, meyakini adanya hari kiamat, ya, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan di padang mahsyar. Kemudian wa dzakarallaha katsira, dan Rasulullah ini petunjuk yang baik untuk siapa? Untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadikan Rasulullah SAW suri tauladan kita, panutan kita dalam segala hal. Jika kita memang mengharapkan Allah dan takut terhadap hari kiamat. Dan jika kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Di sini ada perkata penerjemah. Akhi Ahmad Fakih. Naam ya Ustaz. Masyhur. Masyhur amla. Kenapa Ustaz? Mau baca ini? Oh boleh. Kata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. Kata yang bahasa Indonesia, akhi. Oh ya. Ini belum sampai nanti. Prakata penerjemah. Sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hal yang sangat penting diketahui setiap Muslim. Darinya, seseorang akan mendapatkan gambaran utuh tentang kehidupan seorang Muslim yang ideal dalam semua sisi dan fase kehidupannya. Hal tersebut tidaklah berlebihan, karena Allah Subhanahu Wa Taala memang telah menyiapkan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan utama kaum muslimin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Di sisi lain, dengan membaca sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengantarkan kita pada sebuah pemahaman bahwa agama Islam disebarkan dengan perjuangan yang berat, tantangan yang beraneka ragam, dan upaya-upaya manusiawi dengan mencari berbagai sebab yang ada setelah kepasrahan total yang kepada Sang Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan berikutnya yang akan muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa kehidupan Rasulullah SAW bukanlah cerita fiksi atau khayalan, tetapi dia adalah kisah nyata dengan segudang pelajaran di dalamnya, dan karenanya tidak mustahil bagi umatnya yang beriman kepadanya untuk menapaki jejak dan langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, wajar jika para orang tua salafus salih memberikan perhatian khusus dalam mengajarkan sejarah hidup Rasulullah SAW kepada anak-anaknya. Berangkat dari hal tersebut, kami berupaya menerjemahkan salah satu buku sejarah Rasulullah SAW yang cukup dikenal, yaitu buku Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi, hafizahullah. Kitab ini berhasil mendapatkan juara pertama pada lomba penulisan sirah yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami pada tahun 1397 Hijriah. Karena itu, validitas buku ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun walaupun penulis buku ini telah berupaya menyederhanakan pembahasannya agar tidak bertele-tele, kami tetap memandang bahwa jika buku ini diterjemahkan secara keseluruhan, masih tetap akan memberatkan pembaca, khususnya bagi kalangan awam dan pemula. Karenanya kami berupaya meringkasnya lagi dalam menerjemahkannya dengan tetap berupaya menjaga sisi-sisi
yang penting diketahui oleh para pembaca. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu hingga dicetaknya buku ini. Khususnya kepada Akhin Al-Fadil Ustadz Satriawan Abu Yaqzan dan Muhammad Lutfi. Juga tidak ketinggalan Ummu Rumaisa yang telah mengedit terjemahan kami dan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Kepada para pembaca, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran jika segera memberitahu kami atas setiap kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Riyadh Jumadil Awal 1426 Hijriah, Juni 2025 Masehi. Abdullah Haidir. Nah, ikhwati fillah zanallah wa iyyakum, kalau antum perhatikan tadi, buku terjemahan bahasa Indonesia ini bukan murni terjemahan full dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi intisari saja. Kemudian terjemahan ini berangkat dari pemahaman penulis. Nampaknya buku Rahiqul Makhtum ini lumayan berat sehingga butuh disederhanakan lagi. Sehingga mereka pun menjadikan bukan terjemahan 100% tetapi hanya intisari-intisarinya saja. Kemudian yang antum perhatikan juga, penterjemahan ini ada beberapa orang. Yang menerjemahnya nggak cuma satu orang, dibantu beberapa orang saja. Nah, karena memang buku ini tebal. Ya, buku ini adalah tebal, ini Anda bisa lihat 512 halaman yang Arabnya. Nah, kalau di sini hanya 234 saja. Kemudian juga beliau penulis ya mengucapkan, penerjemah ya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Jika terdapat kekurangan dalam terjemahan ini, maka mohon untuk segera menghubungi penerjemah atau orang-orang yang berkaitan tentang penerjemahan ini. Kemudian penerjemah, kemudian setelah itu berdoa semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan di sini langsung ya, tidak ada berkaitan tentang prakata tentang buku ini. Yang jelas ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, buku ini Ar-Rahiqul Makhtum merupakan buku yang memenangkan perlombaan pertama dan juara pertama dalam penulisan sirah yang diadakan oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami pada tahun 1397 Hijriah. Ya. Jadi buku ini merupakan buku yang dinobatkan sebagai pemenang dalam penulisan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1397. Tapi karena buku ini terjemahan intisari, bukan terjemahan langsung, dan makanya penulis terjemahannya pun juga tidak menyebutkan takdim atau muqaddimah dari Ma'ali Syekh Muhammad Ali Al-Harkan. Beliau Al-Amin Al-Am li Rabitatil Alam Al-Islami sebagai direktur dari perlombaan. Padahal kalau di buku Arabnya di sini ada. Kalau buku terjemahan yang dijual insya Allah ada ya, kata pengantar dari Syekh Muhammad Ali Al-Harkan. Kita baca tetapi hanya sekedarnya saja ya, tidak kita terjemahkan karena nanti membutuhkan waktu yang sangat banyak. Kalimatu ma'ali Syekh Muhammad Ali Al-Harkan Al-Amin Al-Am li Rabitatil Alam Al-Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khaliqis samawati wal ard. Wa ja'ilidh dhulumati wan nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i war rusuli ajma'in. Basyara wa anzar.
wa'ada wa aw'ad. Anqadallahu bihil bashara minad dhalalati wa hadan nasa ila siratin mustaqim. Siratillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allah tasirul umur wa ba'd. Ini lebih kita kenal dengan khutbatul hajah. Walaupun tidak disebutkan 3 ayat, muqaddimah. Bagaimana para ulama ketika mereka mengarang sebuah buku atau memberikan muqaddimah atau pengantar sebuah buku, mereka menggunakan shalawat salam kepada Nabi SAW. Tapi penulis tidak menyebutkan shalawat dan salam, kemudian juga mengingat segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Falamma a'ata Allah Subhanahu wa ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wad darajata ar-rafi'ah wa hada al-muslimin ila mahabbatihi wa ja'ala ittiba'ahu min mahabbatihi ta'ala. Faqala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Fakana hadha min al-asbab allati sayyaratil qulub tahfu ila mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa tatalmasul asbab allati tuthiqu as-silah fima bainaha wa bainahu sallallahu alaihi wasallam. Famundu fajr al-islam wal muslimun yatasabaquna ila ibrazi mahasinih wa nashara siratahu al-atirah sallallahu alaihi wasallam. وسيرته صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وأخلاقه الكريمة. فقد قالت السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كان خلقه القرآن والقرآن كتاب الله وكلماته التامة ومن كان كذلك كان أحسن الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعا. Paragraf ini berbicara tentang tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedudukan yang tinggi untuk nabinya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaat yang begitu luar biasa di hari kiamat, syafaatul utsma. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam hati seluruh kaum muslimin rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kebanyakan kaum muslimin rasa cintanya ini bertingkat-tingkat. Ada yang cintanya hanya sekedar cinta saja sama Nabi Muhammad. Tapi kebanyakan mereka ketika melihat ada fenomena Rasulullah dihina, mereka pun tidak ridha. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dan Allah telah menjadikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran rasa cinta Allah akan turun pada seorang jika dia mengikuti Rasulullah SAW. Atau di sini para ulama menyebutnya dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Karena Allah ini betul-betul menguji kita. Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Nah, jadi siapapun yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasulullah SAW bisa lebih sempurna jika kita mengenal Rasulullah SAW lebih dekat. Bisa difahami, ikhwah? Berarti bisa kita tarik bahwasannya barang siapa yang mempelajari sirah Nabi SAW itu akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita, mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Jadi siapapun yang menginginkan kasih sayang Allah, rahmat Allah turun, Allah mencintai kita, maka hendaklah dia mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan di antara hal yang bisa membuat kesempurnaan kita dalam mengikuti petunjuk Nabi SAW adalah dengan mempelajari sirah Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalam diri Nabi SAW, di dalam perkataan beliau, di dalam perbuatan beliau,
Dalam akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, di sana terdapat Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Itu ringkasannya seperti itu. Walam yazalil muslimuna mutamassikina bihadhihi al-mahabbatil ghaliyah allati inbathaqa anha al-mu'tamar al-islami al-awwal lis-sirah an-nabawiyyah asy-syarifah alladhi 'uqida di Pakistan sanata 1396 lil-Hijri. Pada tahun 1396 Pakistan. ثم أعلنت الرابطة في هذا المؤتمر عن جوائز مالية مقدارها 150,000 ريال سعودي توزع على أحسن Nah, di sini berbicara berkaitan tentang perlombaan. Nah, perlombaan tentang penulisan buku sirah Nabi SAW yang diadakan di Pakistan pada tahun 1396. 1396. Kalau di sini 1397 di terjemahannya. Nah, kemudian hadiahnya totalnya adalah 150 rial Saudi. 150 rial Saudi. 150 ribu rial Saudi. Kalau zaman dulu berapa ya? Kita kalikan, zaman dulu mungkin 3.000 kali ya satu realnya, belum sampai 3.500. Atau kalau misalkan 3.500, setengah miliar ikhwah. Ya 500 jutaan rupiah. Jadi hadiahnya segitu. Tapi ini dikasihkan ke beberapa orang. Intinya hadiahnya begitu luar biasa. Untuk pemenang yang memiliki kriteria nih. Kriterianya ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh pihak panitia perlombaan ya. Ya, yang pertama an yakuna al-bahthu mutakamilan ma'a tartibil hawadits at-tarikhiyah hasba wuqu'iha. Penelitian sirah nabinya ini harus sempurna, kemudian beruntun. Jadi betul-betul rapi kejadian-kejadiannya. Jadi setelah Rasulullah SAW di Bani Sa'ad, kemudian kembali ke Mekah, kemudian umur sekian. Nah, jadi betul-betul rapi. Bukan diacak. Ya. Karena beberapa buku sirah Nabi itu sistemnya itu bukan kisah, tetapi kayak acakan seperti itu. Jadi kayak poin-poin saja. Nah, tapi dari pihak penulis tidak maunya sempurna, kemudian beruntun. Kejadian ini setelah ini, kejadian ini setelah ini. Nah. Kemudian yang kedua, yakuna jayyidan walam yusbaq nashruhu min qabl. Bukunya bagus, kemudian belum pernah sama sekali belum pernah ada buku yang serupa dengannya. Nah, jadi betul-betul ada sisi yang berbeda dengan buku-buku sirah sebelumnya. Ya, kalau sebelum ini kan kita lihat banyak sekali buku-buku sirah, di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki Mukhtasar Sirah, kemudian Sirah Ibnu Hisham, kemudian yang lainnya banyak kan buku-buku sirah ikhwah. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kriteria yang ketiga setelah buku ini belum harus yang memenangkan ini yang belum pernah sama sekali mencontoh atau mencontreng atau meniru ya, betul-betul karya lam yusbaq begitu ya. Kemudian yang ketiga an yadhkur al-bahithu jami' al-makhtutat wal masadir al-ilmiyah allati i'tamadaha 'alayha fi kitabati al-bahthi. Harus karya tulisnya betul-betul ilmiah, menyebutkan sumber-sumbernya. Ya, kejadian ini disebutkan siapa, kejadian ini disebutkan siapa. Nah. Kemudian yang keempat, an yaktubal bahithu tarjamatan kamilah mufassalah an hayatihi sallallahu alaihi wasallam. An hayatihi ma'a dzikri muahilatihi al-ilmiyah wa muallafatihi in wujidat. Setelah
sudah selesai memiliki buku ini, ya, dari pihak panitia meminta setiap penulis termasuk Syekh Sofi Rahman menyebutkan ya biografi singkat, biografi sempurna dan betul-betul detail, ya. Kemudian juga keahliannya, kemudian karya tulisnya. Nah, jadi dari pihak panitia ingin mengetahui para penulis, jadi sisi dari mana, apakah betul-betul ahli, apakah ini. Nah, kemudian kelima kriteria an yakuna al-bahthu bi khattin wadihin wa yustahsanu nuskha 'ala al-alati al-katibah. Nah, yang kelima, bukunya yang ingin mendapatkan pemenang nih, bukunya harus dengan khat, dengan tulisan yang jelas. Ya, lebih baik menggunakan apa? Alat. Ya, kalau zaman dahulu sudah ada alat kan, alat untuk menulis itu loh, seperti ketika antum mencet satu kemudian nanti muncul satu. Nah, zaman dulu mungkin belum ada, nggak tahu ya, sudah ada laptop belum? Mungkin komputer jadul sudah ada mungkin. Kemudian setelah itu yang keenam, tuqbalul buhutsu bil lughatil arabiyyah wal lughatil hayyah al ukhra. Bukunya harus berbahasa Arab atau bahasa yang lainnya yang sudah ditentukan oleh penulis tentunya ya. Kemudian yang ketujuh kriterianya adalah dimulai pengumpulan karya tulis dari Rabiul Akhir tahun 1396. Tahun 1396. Wa yantahi mau'idul qabul bi ghurratil Muharram. Dan terakhir pengumpulan bulan Muharram 1397. Nampaknya memang betul ini penerjemah ya. Penerjemah kan 1397. Karena mungkin pengumumannya adalah 1397 Hijriah. Sedangkan kita sekarang ini 1442. 1442 perlombaan diumumkan 1397. 45 tahun yang lalu. Ya. Antum tinggal ukur berapa umur antum sekarang, sudah. Jadi 45 tahun yang lalu buku ini diumumkan sebagai pemenangnya. 45 tahun yang lalu. Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, yang kedelapan, taslimul buhuth ila al-amanatil 'ammah li rabitatil 'alamil islami bi Makkahil Mukarramah fi dharfi makhtum wa tada'ul amanah 'alaihi raqman tasalsuliyan khassah. Karya tulisnya kalau tadi 1000 dikumpulkan mulai 1396 sampai 1397. Setelah itu nanti dikirim ke Mekah. Nanti dari pihak Mekah nanti memberikan nomor urutan. Nanti tinggal diteliti begitu. Kemudian nomor 9, taqumu bi fahsil buhuth lajnah ulya min kibaril ulama fi hadha sya'ni. Nanti yang akan meneliti adalah Hay'ah Kibar Ulama. Ulama yang ahli dan pakar dalam bidang sirah Nabi SAW. Nah, itu kriterianya disebutkan oleh siapa tadi? Direktur, ibarat kata direktur tertinggi dari panitia Rabita Alam Islami, perkumpulan Islam, ulama Islam. Kemudian fakana hadzal i'lan hafizan litasabuq al-ulama alladzina wahabahumullah hubba rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pengumuman akan perlombaan ini membuat para ulama yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW, mereka bergegas untuk menulis sirah. Musta'addat Rabitatul Alam al-Islami liistiqbali hadhihi al-buhuth bil-lughat al-arabiyyah wal-injiliziyyah wal-urdiyyah wa ayyatul lughatin ukhra. Dan dari pihak panitia menerima berbahasa Arab,
sirah Nabi berbahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu bahasa Pakistan, Bangladesh, kemudian India, atau lughah yang lainnya. وبدأ الإخوان الكرام في إرسال بحوثهم بهذه اللغات وقد بلغ عددها 71 و100 بحث منها. Nah, dan dari pihak direktur tadi menyebutkan selama 1 tahun tadi ya, kan diberikan waktu jangka dari 1396 bulan Rabiul Awal sampai 1397 bulan Muharram. Nah, selama rentan waktu itu terkumpul ada karya tulis berapa totalnya ya, ikhwah? 171. Ada 171. Jadi 171 judul karya tentang sirah Nabi SAW dari berbagai bahasa. Nah, kemudian dari pihak Rabithah menjelaskan ada 84 berbahasa Arab, 84 berbahasa Arab, kemudian 64 bahasa Urdu, kemudian 21 bahasa Inggris, kemudian 1 bahasa dengan bahasa Perancis, dan 1 bahasa dengan bahasa Husawiyah. Nah, kemudian waqad quwinatir rabitatu, ini kita ini ya. 1 di perinciannya. Intinya 171 karya. Berarti menunjukkan apa ya, ikhwah? Banyak yang mencintai Rasulullah SAW dari kalangan para ulama ya, sampai mereka menulis buku tentang Rasulullah SAW. Waqad kawanatir rabitah lajnah min kibaril ulama lidirasati hadhihi al-buhuth وترتيبها حسب استحقاق الفائزة للجائزة وقد كان الفائزون بالجوائز حسب الترتيب الآتي. Kemudian dari pihak panitia perlombaan, mereka menyusun panitia khusus ya, atau juri yang berkompeten dalam bidang sirah Nabi, kemudian diteliti tadi 171. Nah, untuk mendapatkan apa hadiah? Hadiah berapa tadi? Ya, Real Saudi tadi ya, atau sekitar 0,5 miliar ibarat kata seperti itu. Nah, ada 5 pemenang. Nah, yang pertama adalah kitab ini tentunya ya, Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Al-Faizu bil Jaizatil Al-Ula, Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Ini beliau juara pertamanya. Minal Jami'atis Salafiyah bil Hindi wa miqdar jaizatu 50,000 riyal Saudi. Beliau mendapatkan hadiah 50.000 real Saudi. Kita ambil saja zaman dulu 3.000 aja ya, ikhwah. Ya dapat 150 juta. Karena kan real zaman dahulu itu kan belum setinggi sekarang. Kalau sekarang mungkin 3.500, sekarang 3.700. Nah, kita ambil 3.000. Ya, beliau mendapatkan uang berapa, ikhwah? 150 juta rupiah. Nah, kemudian yang kedua, pemenang kedua adalah Dr. Mujid Ali Khan dari Jamiah Islamiyah di India juga, New Delhi. Tulisannya seperti itu. Beliau dapat berapa, ikhwah? Dapat 40.000 real Saudi. Juara 2. 40.000, ya 120 juta. Kemudian yang ketiga, juara ketiga, Al-Faizu bil Jaizati Tsalitsah Dr. Nasir Ahmad Nasir. Nasir Ahmad Nasir. Rais Rektor Jamiah Islamiyah di Pakistan. Dapat 30.000 real Saudi. Atau 90 jutaan. Kemudian keempat, Ustadz Hamid Mahmud Muhammad Mansur dari Mesir. Dapatkan 10.000 real. 20.000.
atau 60 juta. Yang kelima, Ustadz Abdus Salam Hashim Hafidh dari Madinah Munawwarah, Arab Saudi. Dapat 10.000 real Saudi. Atau sekitar 30 juta. Dah. Itu pemenang-pemenangnya. Jadi buku inilah yang menjadi pemenang nomor satunya. Kemudian waqad a'lanat ar-rabitatu asma' al-faizin fil mu'tamar al-islami Asiyuwi. Al-awwal alladhi 'uqida fi Karatishi fi syahri Sya'ban sanata. Ini diumumkan di tahun tahun 1398. Sehingga ini penerjemahnya bagaimana ini? Diumumkannya 1398. Kemudian direktur mengatakan wa bihadhil munasabah aqamatil amanatul 'ammah lirrabitati bimaqarriha bi Makkah al-Mukarramah haflan kabiran. Setelah itu dari pihak panitia membuat pertemuan yang mewah luar biasa, ya kayak pesta seperti itu ya ikhwah. Tahta isyrafi sahibi sumuwil malaki al-Amir Sa'ud bin Abdul Muhsin bin Abdul Aziz. Wakil Imarah Mantiqah Makkah al-Mukarramah niyabatan an sahibi sumuwil malaki al-Amir Fawaz bin Abdul Aziz Amir Mantiqah Makkah al-Mukarramah haitsu tafaddala sumuwuhu bitawzi'il jawaizi an ashabiha wa dhalika sabah yaum as-sabt al-muwafiq 12 Rabiul Awal. Pestanya 1399. Wa fi hadzal hafl أعلنت الأمانة العامة أنها ستقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة لغات وتنفيذا لذلك ها هي ذي تضع بين يدي القارئ الكريم باكورة طبعات تلك البحوث وهو بحث الشيخ صفي الرحمن المباركفوري من الجامعة السلفية بالهند لأنه الفائز بالجائزة الأولى وستوالى طبع بقية البحوث الفائزة حسب ترتيبها. Jadi semua lima pemenang karya tulis tadi nanti akan dicetak. Tapi ini karena cetakan ini untuk Syekh Sofi Rahman, ya udah ini ditulis Sofi Rahman dulu. Karena beliau pemenang juara satunya. Sa'ilin Allah Subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna jami'an a'malana khalisatan liwajhil karim innahu ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Aminul Am li Rabitatil Alam al-Islami Muhammad bin Ali Al-Harkan. Nah. Nah itu ikhwan, sudah selesai. Kemudian masih tersisa Muqaddimatun Nasyir. Dari pihak percetakan memberikan, biasa ikhwah kalau buku terkenal bestseller itu banyak orang yang kepingin memberikan kata pengantar. Jadi sebelum kita masuki sirah Nabi SAW, banyak sekali hal-hal yang kita harus baca. Nah, tapi tadi kita baca baru satu ya ikhwah, dari direktur. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca Muqaddimatun Nasyir, kemudian penulis Syekh Sofi Rahman akan berbicara tentang buku ini. Adapun terjemahannya ini langsung dimulai dari sirah Nabi SAW. Namanya Intisari. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.